ngangkut singkong untuk bahan tiwul, Lur. Kebetulan di Desa Gradegan, Kecamatan Puring, Kebumen, ada UKM yang membuat tiwul pelangi instan. Bahan bakunya singkong yang sudah tua, seperti singkong yang lagi aku angkut ini. Rata-rata singkongnya berumur 1 sampai 2 tahun. Bu, ngantar singkong ini, Bu. Oh iya, turunin sekalian dibantu mukas ya Mas Gundul. Oh, iya, Bu. Singkong termasuk jenis umbi-umbian yang paling sering dimanfaatkan. Selain mudah dibudidayakan, si umbi akar ini juga gampang diolah jadi aneka makanan. Oh iya, meskipun tanamannya banyak ditemukan di Indonesia, tapi singkong bukan asli sini loh. Singkongnya gede-gede nah, Ibu ya. Yo ki wingi anune Kang Wari kan nanggere wis 2 tahun iki nembe dibedhus. Oh iya, hampir semua jenis singkong bisa diolah jadi tiwul yo. Sing penting singkongnya sudah tua. Makin tua, makin bagus. Soalnya makin banyak juga kandungan patinya. Yo iki wis akeh iki dicuci iki. Oh, iya, Bu. Setelah dikupas, singkong harus sering-sering kena air. Tujuannya untuk menghindari oksidasi. Soalnya saat singkong teroksidasi bisa muncul rasa pahit yang disebabkan asam cyanidanya, Lur. Nah, kalau makin banyak kandungan asam cyanida, singkong juga jadi makin pahit. Jelas nggak enak dimakan yo. Selanjutnya, singkong diiris tipis. Supaya bisa dapat irisan setipis mungkin, sudah ada alat khususnya. Soalnya, kalau pakai pisau manual biasa, akan susah motong setipis ini. Kalau sudah, singkong langsung direndam, Lur. Biasanya rendamnya 3 hari supaya lebih gampang dijadikan tepung. Selama perendaman, airnya harus selalu diganti tiap hari yo, supaya nggak asem singkongnya. Dulunya, tiwul terbuat dari gaplek atau singkong yang sudah dijemur sampai menjamur. Ojo heran yo, saat itu tidak ada bahan makanan lain selain singkong. Jadi masyarakat berusaha membuat singkong tambah lama. Piye carane? Akhirnya mereka menjemur singkong sampai kering, bahkan sampai jamuran. Tapi sekarang tiwul dibuat dengan cara sehigienis mungkin yo. Setelah direndam, tiwul dijemur sampai benar-benar kering. Biasanya butuh waktu 1-2 hari. Wah, kebetulan sudah ada tiwul yang sudah jadi. Sekalian tak angkut wae lah. Ya, Bu. Iki tolong Mbak Tia ben dimasak. Oh, ya, Bu. Setelah dijemur, singkong kering akan ditumbuk sampai jadi tepung.
Kalau singkong sudah direndam cukup lama, bisa gampang remuk saat ditunggu. Kalau tanpa direndam, lebih susah hancurnya yo. Setelah jadi tepung, saatnya diberi rasa-rasa lur. Ada banyak rasa dan warna tiwul yang dibuat di sini. Untuk rasa original, biasanya ditambah sedikit ubi jalar supaya hasilnya lebih kenyal. Kalau warna merah dipakai untuk rasa stroberi, hijau untuk pandan, dan masih banyak lagi lur. Setelah jadi adonan, ayak sampai terbentuk butiran-butiran kecil. Nah, butiran inilah yang dinamakan beras tiwul. Eits, tiwulnya belum jadi yo, masih harus melalui 2 tahapan. Karena mau dijadikan tiwul instan, beras tiwul harus dikukus sampai benar-benar matang. Tolong dimatengin ya Mbak Ida. Ya, Bernuwun. sama-sama. Lamanya sekitar setengah sampai 1 jam. Hasilnya tiwul instan bisa lebih tahan lama. Setelah matang, tiwul masih harus dijemur lagi sampai benar-benar kering lur. Biasanya butuh waktu sekitar 1 sampai 2 hari. Kalau sudah kering, tiwul pelangi bisa awet sampai beberapa bulan yo, tanpa bahan pengawet lu. Tiwul pelangi bisa dimasak sebagai pengganti nasi, bisa juga dijadikan cemilan. Tinggal ditambah parutan kelapa, dijamin rasanya tiwul sudah maknyus. Kalau yang ini spesial yo, Mbak Via mau buat bumbu pasta sebagai pendamping tiwul. Saus pastanya terbuat dari campuran sambal dari beberapa jenis cabai, paprika, bawang merah, bawang bombay, dan bumbu lainnya. Ada juga tambahan jamur tiram supaya hasilnya lebih sedap. Bu, ibu, tiwul pelanginya bu udah jadi. Iya Dul, suwun Dul. Oh ya bu. Iya Dul, suwun. Jalakan apa ya Bu? Iya Mbak. Sebelum dimasak, tiwul harus ditambah air supaya teksturnya empuk dan matang sempurna. Setelah kena air, beras tiwulnya langsung mengembang yo. Sip, sekarang saatnya dimasak. Tidak perlu lama mengukus tiwul, cukup 15 hingga 20 menit aja yo. Sambil nunggu, langsung buat bumbu pastanya. Tumis bumbu halusnya. Kalau sudah, lanjut dengan bahan-bahan yang sudah diiris. Kemudian, masukkan jamur yang sudah disuwir-suwir. Oh iyo, biar makin enak, boleh juga ditambahkan beberapa jenis seafood seperti udang dan cumi. Tinggal tunggu sampai matang lur. Waiki, dari tampilannya aja sudah bikin ngiler yo. Nasi tiwul warna-warni disiram dengan saus pasta lengkap jamur dan seafoodnya. Dul, iki tiwulnya matang Dul. Wah, ini tiwul tadi. Ayo Pak. Ayo, Ayo, ayo makan. Yuk. Mamang. Aku makan dulu yo, udah gak sabar nyobain ini. Nasi tiwul yang berbagai warna ini sebenarnya rasanya cukup manis, tapi nggak berlebihan. Jadi
masih cocok dihidangkan dengan saus pasta seafood. Tiwul sering digunakan sebagai ganti nasi sejak zaman dulu. Walaupun sama-sama mengenyangkan, tapi kadar karbohidrat pada tiwul lebih sedikit daripada nasi biasa. Pas banget iki buat yang lagi diet. Tapi jangan makan sebanyak-banyaknya juga, Lur. Tetap harus sesuai standar kalori yang dibutuhkan, yo. Jalan yuk. Pohon nao atau pohon aren adalah tanaman tropis yang banyak terdapat di Indonesia. Pemanfaatan tanaman aren ini kebanyakan untuk diambil air niranya saja, atau air lahang yang keluar ketika aren sudah cukup tua. Di berbagai daerah, nira aren banyak diolah menjadi gula aren, dan sebagian kecil lainnya diolah menjadi minuman khas. Selain nira, aren juga menghasilkan tepung aren atau tepung sagu, yang mana tepung ini berasal dari perasan batang tanaman aren yang telah dihancurkan. Masih banyak lagi manfaat dari tanaman ini. Di Pulau Lombok, pohon aren sebenarnya jarang dipotong saat masih muda seperti ini. Namun jika sampai terjadi, berarti akan diambil umbutnya untuk dijadikan sayur yang istimewa. Sebab secara bahan baku saja, satu batang aren ini nilainya sudah ratusan ribu rupiah. Jadi, sayur yang akan dibuat biasanya untuk disajikan pada acara yang sangat penting. Saat sudah roboh, batang harus dibersihkan, terutama pada bagian atasnya yang dekat dengan pelepah aren bagian atas. Umbut atau bakal pohon yang masih sangat muda terdapat di bagian paling atas, yakni pada bagian yang tertutup pangkal pelepah daun aren. Kira-kira panjangnya 1 meter 20 cm ke arah bawah batang. Umbut aren ini dapat diolah menjadi sayur paling spesial, sebab rasanya masih sangat manis dan juga renyah. Namun saking mahalnya pohon aren, sayur umbut aren praktis sangat jarang dibuat oleh masyarakat. Umbut aren masih harus dibersihkan lagi dari lapisan pelindungnya. Cukup dengan membuat irisan pada lapisan luar umbut. Kita kemudian dapat menarik lembaran lapisan umbut tersebut. Barulah terlihat jelas rupa dari umbut arennya. Hanya inti umbut yang perlu kita ambil untuk dibuat menjadi sayur pudak nao. Umbut aren ini kemudian kita iris-iris menjadi potongan kecil. Proses ini cukup ringan dibandingkan semua tahapan sebelumnya. Sebab umbut aren masih sangat lunak karena belum memiliki semacam serabut di dalamnya. Masih mudah dipotong. Potongan umbut aren kemudian direbus. Ini adalah merebus tahap pertama, yang lebih bertujuan untuk melunakkan dan membuang sisa kotoran yang ada. Semacam proses sterilisasi pada bahan baku olahan. Lama waktu merebus ini kira-kira setengah jam. Baru kemudian umbut dapat diangkat untuk ditiriskan hingga dingin.
kemudian dicampurkan ke umbut yang tadi telah direbus. Proses pencampuran bumbu ini berbeda dengan proses pembuatan sayur lainnya. Pengaduan sebelum dimasak akan lebih memaksimalkan peresapan bumbu yang ada. Selain itu, bahan baku sayur aren ini juga sudah lunak. Jadi, memang nantinya tidak perlu dimasak terlalu lama lagi. Waktunya melatih domba-domba aduan iki yo. Kasian, mereka kelamaan di kandang, nanti jadi jagoan kandang. Di Desa Cilembu, Kecamatan Pemulihan Sumedang iki, Mang Adin bukan cuma memelihara kambing aduan. Mang Adin juga punya kebun ubi Cilembu yang luas yo. Iyo, ubi Cilembu yang terkenal ke seantero dunia itu. Ayo bang, ayo bang, ntar saya nyusul mah. Saya urusin domba dulu. Ya. Ubi Cilembu jelas lebih istimewa dari ubi lainnya karena rasanya lebih manis dan legit. Umbi-umbian yang satu ini bila dipegang akan mengeluarkan jenis cairan lengket menyerupai madu. Makanya mereka juga disebut ubi madu. Bang, apa yang bisa saya bantu bang? Hei, tangkul nih. Tangkul? Ya. Oh iya, masa panen ubi Cilembu rata-rata sekitar 3-4 bulan dari masa tanam. Ayo, pada semangat panennya. Wah, lumayan banyak iki hasil ubi Cilembunya. Ya bang. Oh, ya bang. Setelah dipanen, ubi langsung dicuci sampai bersih. Sampai bekas tanah dan rumput yang menempel hilang yo. Bu, minta uangnya bu ya.
Selanjutnya, ubi celembu dikupas. Ubi jenis ini gak cuma legit rasane yo, tapi manfaatnya juga legit. Kandungan dalam ubi celembu bisa meredakan stres, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mencegah penuaan dini. Neng Agi dan Teh Rita mau mengolah ubi celembu jadi roti selai. Wih, menarik kelihatannya iki. Ini teh ubi celembunya teh udah dikupas. Makasih ya, Dul. Tolong langsung dikukus aja sebagian. Oh, ya teh. Minta Dul buat teh parut. Makasih ya. Ubi celembu dikukus dulu supaya empuk, jadi lebih mudah dicampur dengan bahan adonan lainnya. Sudah siap iki semua bahannya. Nah, ini sampai habis ini diparut Iya, ya? semuanya, Bu, sampai habis. Campurkan tepung terigu dan ragi instan. Lalu aduk sampai rata. Setelah itu tambahkan susu cair. Kalau sudah tidak ada tepung yang menggumpal, masukkan gula halus. Gak usah banyak-banyak yo. Yang penting cukup manisnya. Soalnya nanti ditambah ubi celembu kukus yang rasanya udah manis. Masih ada telur dan margarin. Campurkan semua sampai adonannya kalis. Untuk selainya, pakai ubi celembu yang masih mentah. Neng, Bu bikin selai dulu ya. Ya, mangga, Bu. Teh, ubinya udah matang teh. Ya, makasih, Dul. Ini buat cetakan ya teh? Ya, buat cetakannya. Tinggal dioles mentega. Kalau ubi celembu kukusnya dicampur ke adonan roti. Iye, wis kebayang manis dan lembutnya roti? Sabar sih, belum rampung iki prosesnya. Agak tebel ya menteganya, soalnya ini lengket. Oh, ya teh. Adonan dibagi dua dulu, terus ditambahkan pewarna makanan supaya tampilannya lebih meriah. Untuk selainya, gampang kok buatnya. Tinggal memasak ubi celembu parut dengan gula. Supaya lebih mengental, bisa ditambahkan tepung tapioka. Hasilnya seperti ini yo. Tips-tips aja. Iya. Dul, nih selai ubinya udah jadi. Oh ya, taruh situ aja. Makasih ya. Sama. Setelah beres semua, tinggal menyusun adonan dan selainya. Kalau adonan utama sudah masuk, kita mainkan lapisan selai di antara dua adonan. Susun yang rapi. Oh yo, lapisan selainya nggak perlu terlalu tebal.
nanti malah kurang cantik hasilnya. Sip lah iki. Langsung dimasukkan ke oven yo. Udah Dul, Udah tah? sini kita open. Panggang adonan roti selai selama 40 menitan yo. Pastikan posisinya sudah tepat dan ovennya bersih. Sebentar lagi roti selai Cilembu matang. Para penonton harap bersabar yo. Akhirnya roti Cilembu matang sempurna. Bentuknya cantik dan pasti rasanya juga ciamik.